Oke rekan-rekan homebrewer dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial yaitu membuat extra mic hand mic pengganti daripada LT180, karena mic original 180 yang model begini itu di pasaran cukup mahal. Ini sampai kisaran kalau mulus sampai 400-500, itu pun agak susah. Nah, kebetulan pada kesempatan ini saya dapat orderan dari Kalimantan untuk membuatkan extra mic FT180 dengan mic condenser, karena aslinya menggunakan mic dynamic. Oke. Nah, konstruksi pada pin out atau wiring mic daripada FT180 ini seperti ini. Nah, ini ya wiring mic-nya atau koneksi pin out-nya, dimana pin 8 adalah mic plusnya, pin 7 adalah ground, pin 6 PTT. Jadi PTT kalau connect sama ground dia TX. Pin 2 itu bawaan dari pabrik sudah ada tegangan 8 volt. Nah, karena dynamic ini diganti dengan mic condenser, maka mic condenser ini tidak akan aktif kalau nggak ada tegangan, karena di dalam mic condenser ini ada transistor yang harus diaktifkan dengan tegangan minimal 1,5 volt. Oke. Beda dengan FT80 colok ya, 80 cali ini tidak ada tegangannya, jadi semua pin 8 ini kepake semua. Ada up dan down ya, semua kepake, pin 2 pun kepake, jadi nggak ada tegangan kalau di sini. Oke, lain kesempatan saya akan bahas juga mengenai tutorial membuat extra mic atau hand mic untuk FT80 Charlie dengan murah dan sederhana. Oke, kita kembali kepada FT180. Berikut ya pin outnya. Terus kemudian ini skemanya sangat sederhana. Di sini bukan penguat mic, bukan preamp, tapi sifatnya hanya men-trigger mic condenser ini dapat tegangan dari pin nomor 2 tadi yang 8 volt. Nah, kita konekkan ke pin nomor ini ya, 8. Oke. Jadi kita kasih tahanan 10 kilo ohm sehingga akan turun pada kondenser mic-nya. Kan dari sini 8 volt, kita kasih tegangan 10 kilo ohm. Ini variatif, kalau akan lebih peka lagi maka nilai ini diturunkan mungkin sebagai 8 kilo ohm atau 6 kilo ohm. Semakin tegangan semakin gede, semakin peka, kepekaannya semakin luar biasa, cuman rentan terhadap jebol atau putus ya transistornya. Oke, kemudian ini untuk men-trigger, untuk mengaktifkan mic ya, ini tegangan ini. Kemudian ini pin out dikasih milar 10 nanofarad. Ini 10 nanofarad, mana udah siap ini ya, 10 nanofarad atau tulisannya 103, nggak kelihatan nih, kecil banget, menuju kepada pin nomor 8 inputnya. Nah, ini pin nomor 8 ya, pada posisi tengah. Kemudian ini ground ya. Ground itu ditentukan kalau di mic condenser ini adalah yang ada jalurnya menuju ke body ini. Nah, ini ada serat-seratnya ke body. Kalau enggak diukur pakai multimeter atau avometer, kaki ground ini pasti connect terhadap pendingin ini atau casingnya ya. Oke, kita couple ke ground dengan kapasitor milar 1 nanofarad atau 102 ya, 1 nanofarad. Ini sebagai apa ya, filter. Ini ground akan dikonekkan pada pin nomor 7 ya. Jadi 2 keisi, 5 keisi, 8 keisi, 7 keisi. Yang belum keisi 6 itu PTT, maka kita menggunakan switch PTT yang nanti connect kepada nomor pin nomor 7. Nah, seperti ini. Ini kalau dipencet, kaki terakhir sama tengah dia connect, dilepas kaki terakhir sama tengah tidak connect. Oke. Bahan-bahan yang disediakan adalah tentunya kabel spiral. Ini adalah kabel milik untuk
VHF sebenarnya, ini untuk VHF ya, bukan untuk UHF, karena UHF itu syaratnya harus banyak ground, namanya kalau bahasa dulunya adherent. Karena ini kabelnya banyak, sehingga untuk mengatasi osilasi ada berapa kabel nih, atau 5 atau 6, ini saya jadiin satu, jadiin ground. Di ujung ini juga saya jadiin satu jadi ground. Saya sisain selanjutnya adalah kabel merah. Kabel merah ini untuk PTT, untuk mic, untuk mic ya, untuk input mic. Jadi untuk di sini ya. Dan kabel hitam ini adalah di PTT di sini nomor 6 ya, karena groundnya tadi yang banyak ini jadiin satu. Kabel orange ini adalah suplai tegangan ke pin nomor 8. Oke, kemudian ini resistor. Oh ya, untuk untuk mic condenser usahakan yang warna hijau ya, yang belakangnya hijau, ini PCB-nya yang bagus nih. Kalau coklat kurang. Kalau enggak kita ukur di toko dengan impedensi makin rendah nilainya, makin kualitasnya makin low, makin ngebas. Atau mainkan di kapasitor milar ini nilainya. Untuk bus tribalnya di sini dinaikkan, diturunkan. Oke, yang diperlukan lagi adalah konektor 8 pin, konektor mic, dan ini kelongsong ya, kotaknya. Oke, ini masih bawaan pabrik, jadi belum dirubah. Pastikan kalau bawaan pabrik masih seperti ini konstruksinya, pin outnya, wiringnya ya. Nah, pin nomor 2 ini kalau diukur di sini ini ya, nah, nomor 2 di sini nih kita ukur ini ada 8 volt pasti. Kalau nggak ada 8 volt berarti kalau nggak putus ya udah dirombak atau sama tukang modifnya sudah diputus. Tapi jadi kalau mau ngerakit handmic seperti ini dengan skema ini, pastikan di pin nomor 2 ya. Di pin nomor 2 pastikan bahwa masih ada tegangan. Ketika radio dihidupkan masih ada tegangan ya. Jadi pin nomor 2 itu oke, ini nih. Nah, ini pin nomor 2 biar lebih jelas saya kasih tunjuk. Ini nomor 1, ini nomor 2. Ini kita ukur terhadap ground-groundnya ini. Kita kasih probe merah atau plus daripada multimeter dengan volt DC 10 volt, kita ukur ada tegangan. Oke, selanjutnya kita akan rakit. Tapi sebelum rakit nggak ada salahnya kita pastiin dulu bahwa ini ada tegangan ya. Ada tegangan, kita turunin dulu. Ada tegangan 8 volt. Oke, matiin dulu di ini, kita pinjam apa namanya, disekotnya kan sama dengan 80 kali. Oke, kita ukur, kita ganti di 10 volt ini, di 10 volt DC ya, kurang jelas ya biar kelihatan. Turun kameranya. Kita nyalain. Nah, kita ukur terhadap ground. Ini groundnya kita ambil dari bodi aja ya. Kita ukur susah nggak kelihatan. Kita ukur ini harus 8 volt. Nah, ini persis 8 volt ya. Jadi ada tegangan 8 volt di kaki nomor 2. Oke, sekarang kita tinggal ngerakit nya. Kita matiin dulu. Saya akan mulai merakit. Pertama adalah
Kita akan coba, kita akan lihat di sini radionya. Saya hadapin ke sini, saya akan ganjel, kakinya saya naikin. Di sini masih kristal 11405, saya akan tes di 11405 ya. Ini saya gunakan radio satunya, saya pakai radio satunya. Oke, kita lihat radio satunya ini. Radio satunya 11405 upper sideband tanpa antena untuk resip. Kita akan tes ini channel ke bawah ya. Saya akan pasang anten Basoka yang 40 meter band karena nggak punya anten 11 MC, jadi saya pakai anten Basoka. Oke, kita udah colokin ya, kita cek semua udah bener. Sekarang ini kita akan tes ya, kita pencet 1 2 tuh radio satu kedengar. 1 2 ya, storing di sini nih. Jadi powernya terlalu gede. 1 2 peka nih. 1 2. Coba kita lihat tingkat kepekaannya dengan mic dynamic ya. Ada mic dynamic yang ini punyanya 80 Charlie. Tingkat kepekaannya sama enggak? 1 2 sama. 1 2. Oke. Kita ganti lagi pakai mic rakitan.
1212. Kualitas audio juga sama, Roger. Oke, jadi itu nanti tinggal masukin aja ke sini. Udah jadi micnya ya. Masukin ke sini setelah diwadahin jadi begini cantik. Kita tes yuk. 1212 100 watt. 121. Oke, saya rasa itu apa namanya, aplikasi daripada skema. Sekali lagi ini bukan skema penguat mic ya, cuman ini skema merubah hand mic-nya FT180 yang seharusnya menggunakan dynamic diganti dengan mic condenser, dimana mic condenser ini untuk men-trigger mengaktifkan harus butuh voltase masuk, tegangan masuk, karena untuk mengaktifkan transistor dalam, dan ada 3 komponen di sini ya. Dan hasilnya yang sudah saya gunakan itu tidak jauh dari mic originalnya kualitasnya, bahkan ini lebih pekat dikit. Untuk bass treble tinggal diatur di sini nilai ini besar kecilnya. Oke, dengan biaya murah tapi berfungsi, karena mic bawaannya ini saya tegaskan ini mahal, yang mulus sampai 500.000. Kadang sayang kan, sedangkan kebanyakan radio bahan FT180 yang dijual di pasaran kebanyakan tanpa mic, tanpa desikot, karena si penjual itu biasanya menjual terpisah biar untungnya lebih gede. Ini rahasia, jangan kencang-kencang. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini. Besok kita lanjutkan tutorial untuk hand mic FT80 Charlie yang menggunakan mic condenser sama dengan ini. Cuman ini tegangannya nanti nggak ambil dari radio, kita akan simpan di boxnya ini pakai baterai 1,5 volt yang kecil ya. Nanti akan ada saklar kecil untuk menonaktifkan baterainya awet bisa setahun lebih. Sampai ketemu lagi sama saya Oding di video tutorial berikutnya. Sekali lagi, tutorial ini sangat simpel dan sederhana, khusus untuk pemula. Kalau untuk yang sudah mahir ini bukan apa-apa bagi mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.